Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 44814483 Bab 4481, Golden Arrow Spirit. Seandainya bukan karena perlindungan orang suci emas, Nangong Yao akan mati dalam pemboman itu. Ahem. Nangong Yao batuk beberapa seteguk besar darah, suaranya lemah dan serak, wajahnya tidak lagi sombong dan menghina, dan dia digantikan oleh kengerian yang dalam. Anak ini digantung dan dipukuli oleh dirinya sendiri sebelumnya, bagaimana dia bisa tiba-tiba melakukan mantra sihir yang menantang surga? Mungkinkah ada seorang jenius di dunia sehingga dia dapat memahami kekuatan supernatural tertinggi dan menjatuhkan dirinya dalam sekejap? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Nangong Yao panik, dia tidak tahu bagaimana Landon Shen melakukannya. Rasa frustrasi yang luar biasa ini tampak seperti jatuh tiba-tiba dari surga ke neraka. Landon Shen juga terpana oleh kekuatan supernatural yang dia tunjukkan, dan dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan supernatural tingkat lanjut yang dia pahami memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kemudian saya teringat bahwa saya mendapat restu dari pola bintang, dan hati saya lega. Awalnya untuk melakukan seni surgawi emas atas Aurora Flow Arrow, perlu untuk memberikan sejumlah besar kekuatan bintang, cukup untuk langsung menghabiskan cadangan energi bintang-bintang di tubuh Landon Shen, dan panah yang bisa dilepaskan harus dibatasi, jauh tidak mampu mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Namun, dengan kekuatan bintang bergelombang yang diberikan oleh pola bintang, tidak ada batasan jumlah panah aliran aurora yang dilepaskan, yang dapat mengeluarkan kekuatan besar, bahkan lebih dari 3 poin lebih kuat dari peri emas top rata-rata. Hati Landon Shen melonjak, hanya dengan menguasai teknik ini, kekuatannya cukup untuk naik ke level baru. Nangong Yao, kamu kalah. Setelah menarik napas dalam-dalam, Landon Shen menatap Nangong Yao yang kusut dan berkata dengan acuh tak acuh. Diam. Nangong Yao meraung keras, sangat tidak sabar dan frustrasi menelannya. Dia secara alami sombong dan tidak bisa mentolerir kekalahan dari lawan yang basis kultivasinya lebih rendah dari dirinya. Aku tidak kalah, bagaimana pelindung ini bisa kehilanganmu sebagai sampah di tengah luo yang besar? Pelindung ini akan membuatmu mati di pukulan berikutnya. Nangong Yao sekali lagi melambaikan pedang yin yang di tangannya, dan bergegas menuju Landon Shen dengan panik. Aurora arus panah. Landon Shen tidak tertarik untuk bertarung dengan Nangong Yao lagi, mendukung langit dengan kedua telapak tangan, dan sekali lagi menggunakan Aurora Flow Arrow. Bum bum bum. Peta bintang Sagittarius di atas kepala terbang keluar dan menembakkan ratusan anak panah emas, masing-masing panah melonjak hingga 10.000 meter, memadatkan energi kehancuran yang mencekik, semuanya menyerang Nangong Yao. Istirahatlah untukku. Nangong Yao tidak percaya pada kejahatan ini, dengan panik melambaikan pedang yin dan yang di tangannya, membelah bayangan pedang hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya, mencoba mematahkan panah ini. Bum bum bum. Sejumlah besar anak panah meledak setelah menyentuh bayangan pedang hitam dan putih, meledak menjadi cahaya keemasan dari terik matahari, dan raungan yang keras dan menakutkan membuat jantung berhenti. Seluruh alam semesta galaksi meraung dan bergetar tajam, dan dinamikanya melampaui kata-kata untuk diungkapkan. Untungnya, Landon Shen menjaga alam semesta kecil agar tidak runtuh dengan kekuatan bintang yang kuat, sehingga energi yang dihasilkan oleh ledakan tidak akan menghancurkan pesona kemauan ini. Para biksu dalam pasukan penerjemah dan pendidikan juga khawatir dengan ledakan tersebut. Banyak biksu menghentikan serangan mereka dan memperhatikan Nangong Yao secara bersamaan, ekspresi mereka panik. Jika bahkan Nangong Yao tidak bisa mengalahkan Landon Shen, tidak akan ada gunanya bertarung lagi. Berkelahi dengan es dan salju, Yun Chen juga memiliki wajah berwarna bumi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa The Chosen of Heaven begitu kuat hingga begitu mengerikan. Pantas saja si Feng yang diutus oleh Holy Master untuk menangkap The Chosen tidak pernah kembali. Ledakan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan mereda. Bahkan jika Nangong Yao melakukan semua yang dia bisa, dia tidak bisa menahan kekuatan supernatural ini. Setelah pukulan ini, luka Nangong Yao bertambah parah, terhuyung-huyung dan jatuh, darah mengalir dari mulut, hidung, dan telinganya, tampak sangat menyedihkan. Bagaimana Nangong Yao berani berteriak sekarang? Landon Shen mencibir, akhirnya mengeluarkan nafas tak sedap di dalam hatinya. Dia mengira bahwa Nangong Yao akan ditundukkan, tetapi orang ini benar-benar berteriak dengan ganas, yang terpilih, bagaimana Anda bisa menyakiti saya? Ini hanya luka kecil. Saya benar-benar berpikir bahwa Wali akan takut Anda tidak akan berhasil. Nangong Yao tertawa terbahak-bahak, berdiri dengan terhuyung-huyung, membalikkan badan dan mengeluarkan botol porselen giok putih, menuangkan pil emas dari mulut botol dan menelannya ke perutnya. Dengan suara, dentuman, yang teredam, pil itu berubah menjadi vitalitas yang tak terbayangkan, menutupi tubuh Nangong Yao. Berdengung. Lapisan cahaya keemasan bertahan di sekitar tubuh Nangong Yao. Tulang yang patah, meridian, dan bahkan organ dalam pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, dan luka di seluruh tubuh sembuh dan berkeropeng dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sial. Melihat pemulihan cepat Nangong Yao dari cederanya,
Landen Sen tiba-tiba mengubah warnanya, dan dia tidak menyangka pihak lain masih memiliki pil emas penyembuh teratas. Saat lawan masih belum pulih, Landen Sen membuat keputusan yang menentukan, dan sekali lagi menggunakan Aurora Loss. Peta bintang Sagittarius di atas kepalanya terus melepaskan sejumlah besar anak panah emas, membombardir Nangong Yao dengan panik. Di bawah penyembuhan Jin Dan, keadaan fisik Nangong Yao dengan cepat kembali ke keadaan semula, dan kekuatan spiritual kacau yang ditarik berlebihan di tubuh juga diisi ulang lebih dari setengahnya. Dia segera melambaikan pedang Yin Dan yang di tangannya, menangkis serangan panah emas. Dalam ledakan tersebut, Nangong Yao tertawa penuh kemenangan, yang terpilih, Holy Lord telah menganugerahi saya banyak inti emas. Meskipun Anda mampu memiliki kekuatan supernatural, jangan mencoba menerobos pertahanan pakaian suci emas. Biarkan kita lihat. Lihat, siapa yang bisa mencapai akhir. Begitu suara itu jatuh, Nangong Yao mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, meski tidak bisa menahan serangan panah tersebut, luka-lukanya jauh berkurang. Strategi Nangong Yao sangat sederhana. Dia ingin membunuh Landen Sen lebih dulu. Dia tidak percaya bahwa Landen Sen dapat terus-menerus melepaskan seni surgawi emas yang sangat kuat ini. Selama kekuatan fisik Landen Sen habis, dia masih memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sangat disayangkan bahwa Nangong Yao salah, Landen Sen memiliki pola bintang di sekelilingnya, dan kekuatan yang dapat dia gunakan seluas laut. Oh sial. Meski tidak takut pada Nangong Yao, Landen Sen sedang dalam mood yang buruk, dan dia tidak ingin menghabiskannya seperti ini. Energi yang terdapat pada pola bintang di tengah alisnya diberikan oleh darah para dewa, dan tidak ada habisnya. Sebelumnya, Hou Yi juga menyelamatkan dirinya sedikit. Tetapi untuk mengalahkan Nangong Yao, Anda harus terlebih dahulu menghancurkan pakaian suci emas di Nangong Yao, jika tidak, pertempuran tidak akan ada habisnya. Kekuatan Aurora Flow Arrow saja tidak cukup untuk mematahkan pakaian suci emas di Nangong Yao. Kecuali, dapat menembus pertahanan kain suci emas dengan kekuatan yang lebih besar dan kekuatan supernatural. Landen Sen tidak bisa mencapai langit dalam satu langkah, dan tidak bisa menahan sakit kepala, berpikir keras tentang metode lain apa yang bisa digunakan. Pada saat ini, Landen Sen tiba-tiba mendapat inspirasi dan memikirkan roh panah emas yang dimilikinya. Karena saya sudah bisa mengontrol Protos untuk menembakkan panah, mungkin saya bisa mencoba mengaktifkan panah emas. Panah emas adalah harta surgawi. Jika kekuatan panah emas dapat ditemukan, itu sudah cukup untuk mematahkan pertahanan Nangong Yao. Bab 4482, The Gods Argone. Landen Sen menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan peti harta karun giok dari cincin penyimpanan. Buka peti harta karun, ada panah emas sepanjang 3 kaki di dalam kotak, yang melepaskan pita cemerlang dan paksaan yang menakjubkan, yang merupakan roh panah emas. Artinya, roh senjata, panah secara alami bukanlah entitas fisik, tetapi bentuk tubuh spiritual seperti panah cahaya. Dibandingkan dengan cahaya tubuh panah emas yang mengguncang dunia, roh alat itu sudah tumpul, meski penampilannya sangat indah, tidak ada jejak fluktuasi kekuatan spiritual. Landen Sen juga telah mencoba mengaktifkan roh panah emas berkali-kali sebelumnya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Setelah memahami kekuatan magis baru kali ini dan mengenakan pakaian suci emas, Landen Sen masih yakin dia bisa berhasil. Mengambil panah emas dan memegangnya di tangannya, pikir Landen Sen, sayap emas yang terlipat di belakang pakaian suci emas secara otomatis terkelupas dari permukaan pakaian suci. Sayap emas berpadu satu sama lain, berubah menjadi busur emas panjang, tali busur itu berwarna emas pucat, dan badan busur itu ditumpuk dengan sejumlah besar sayap emas, yang bersinar dan bercahaya, dan sepertinya memiliki perasaan pengerjaan yang sangat indah. Pakaian santo emas Sagittarius memiliki sayapnya sendiri, yang dapat membentuk busur pemanah, yang dapat digunakan untuk menembakkan panah emas. Sementara Nangong Yao masih menahan pemboman Aurora Flow Arrow, Landen Sen mengangkat busur pemanah dan meletakkan roh panah emas di tali busur. Pola bintang di tengah alis Landen Sen melepaskan bintang yang mempesona, mencoba menuangkan kekuatan bintang besar ke dalam roh panah emas di tangannya. Hanya kekuatan bintang yang tidak dapat mengaktifkan roh panah emas. Landen Sen mencabut peta bintang di atas kepalanya dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan Sagittarius Protos. Protos berubah menjadi hantu centaur dan bergegas menuju panah emas. Bum bum bum. Panah emas yang awalnya redup sepertinya telah diaktifkan, secara tak terduga mengeluarkan energi cahaya keemasan dari matahari yang cerah, melepaskan aura yang sangat besar dan menakutkan. Saat Landen Sen terus mendapatkan momentum, cahaya keemasan yang meledak dari Golden Arrow Spirit menjadi lebih kuat, dan cahaya keemasan yang menakutkan secara bertahap membanjiri semua pemandangan di alam semesta galaksi. Rasa paksaan yang mencekik menyapu kemana-mana, membuat muncrat darah, dan rambutnya ngeri. Apa? Pada saat ini, Nangong Yao, yang masih mencoba yang terbaik untuk melawan Aurora Flow Arrow, tiba-tiba merasakan tekanan spiritual yang menyesakkan, mengunci dirinya, dan rambutnya segera ditegakkan. Itu tidak menunggu akal ilahi Nangong Yao untuk menemukan sumber cahaya. Ayo, panah emas. Landen Sen meraung keras dan menembakkan roh panah emas di atas tali busur.
Panah ini tidak hanya menghilangkan kekuatan bintang besar yang disediakan oleh Xingwen, tetapi juga menghilangkan hampir sepertiga dari kekuatan jiwa Lenden Sen. Setelah panah ditembak, pusing yang sangat besar hampir menelannya, dan Lenden Sen bergerak-gerak dan gemetar di sekujur tubuhnya, penglihatannya kabur dan gemetar. Tanpa diduga, harga untuk mendorong roh panah emas ini sangat tinggi. Namun, kekuatan ledakan roh perangkat ini benar-benar di luar imajinasi. Ledakan. Saat panah emas terbang, langit penuh cahaya keemasan menelan seluruh alam semesta galaksi, dan raungan keras menembus langit kuno. Karena kekuatan yang luar biasa, alam semesta kecil yang dilepaskan oleh Lenden Sen tidak dapat menahan kekuatan panah emas. Alam semesta galaksi runtuh dan jatuh dalam sekejap, dan sejumlah besar cahaya mengalir ke alam semesta galaksi ini. Dalam sekejap, semua biksu meninggalkan alam semesta galaksi dan kembali ke dunia luar. Namun, semua ini hanyalah permulaan. Roh panah emas melepaskan cahaya tak berujung, membuat semua pemandangan luar menjadi emas murni, seperti akhir dunia. Tentara penerjemah dan pengajar yang kembali ke dunia luar hampir kehilangan penglihatannya pada saat ini, dan dikejutkan oleh nafas kursif yang dilepaskan oleh roh panah emas, dan kedua kakinya tidak bisa berhenti gemetar. Ini sebenarnya adalah artefak suci emas. Merasakan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh panah emas, Nangong Yao sangat ketakutan hingga dia berteriak. Hanya utusan bintang emas yang tingkat kultivasinya di atas Dewa Emas Hunyuan Daluo yang memiliki kemampuan untuk memacu artefak suci emas. Orang yang dipilih hari ini tidak berada di tengah-tengah panggung Luo besar, bagaimana mungkin itu bisa mengaktifkan artefak suci emas? Tatapan Nangong Yao penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Sampai saat ini, akhirnya dia mengerti kenapa Holy Lord telah membuat dirinya berhati-hati terhadap sang terpilih. Ternyata sang terpilih benar-benar bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan biksu biasa. Tidak. Melihat panah emas yang menembus langit dan terbang di udara dengan kecepatan hampir teleportasi, Nangong Yao mengeluarkan raungan yang memilukan, dan meletakkan pedang Yin Dan yang di depannya, mencoba menahan panah. Sedikit. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Golden Arrow Spirit menghantam pedang Yin yang di depan Nangong Yao dengan momentum yang mengguncang bumi, membuat suara yang meledak dan menusuk. Retak. Ada suara seperti retakan batu giok emas, dan pedang Yin Yang yang dipegang Nangong Yao di depannya ditusuk menjadi dua bagian oleh roh panah emas, dan itu dihancurkan oleh kekuatan yang tak tertandingi. Setelah mengalahkan pedang Yin Yang, kekuatan roh panah emas tetap tidak berkurang, dan kemudian mengenai tubuh Nangong Yao. Ledakan. Golden Arrow Spirit dengan mudah mencabik-cabik santo emas Capricorn di tubuh Nangong Yao dan tenggelam langsung ke dada Nangong Yao. Apa? Pupil Nangong Yao terus membesar, dan mulutnya berteriak histeris. Bum bum bum. Setelah roh panah emas membenamkan diri di dada Nangong Yao, semburan cahaya keemasan kehancuran tanpa akhir langsung meledakkan tubuh Nangong Yao menjadi bubuk. Nangong Yao yang luar biasa baru saja mati di bawah roh panah emas, bahkan sebelum dia sempat berjuang. Hal yang paling mengejutkan adalah setelah membunuh Nangong Yao, roh panah emas ini masih memiliki kelebihan prestise, dan terus terbang ke pasukan penafsir dan pendidikan lawan. Menyaksikan anak panah emas dari sinar matahari yang menyerang, semua biksu di pasukan penerjemah dan pengajar menunjukkan kengerian dan kengerian. Es dan salju, hindari dengan cepat. Lenden Senqiang menjaga semangatnya, dan segera memulai transmisi suara untuk memberi tahu Bing Sui. Kekuatan jiwanya telah dikonsumsi terlalu parah, dan tidak ada cara untuk menarik kembali kekuatan roh panah emas. Setelah mendengar transmisi Lenden Sen, Bing Sui, yang terkejut, segera menarik diri dari medan perang dan terbang dengan cepat ke langit, mencoba yang terbaik untuk menghindari terkena panah emas. Tidak, tidak mungkin. Melihat bahwa Nangong Yao terbunuh dengan satu panah, tidak ada seluruh tubuh, dan Yun Chen akan terbelah, dan saya tidak percaya itu benar. Ketakutan yang kuat membuat Yun Chen mundur, dia ingin melarikan diri dari medan perang, tetapi sudah terlambat. Saya melihat roh panah emas meledak di udara seperti matahari dan meteorit yang terik, meledak terbuka di pasukan pengajar. Ledakan. Pada saat ini, semua pembudidaya di medan perang tampaknya tuli, dan tinnitus yang keras menembus membran timpani. Cahaya keemasan yang hancur menutupi segalanya, dan ruang itu terdistorsi dan dikejutkan dalam skala besar. Tampaknya segala sesuatu antara langit dan bumi berhenti pada saat ini. Beku yang tak terhitung jumlahnya tenggelam dalam cahaya keemasan, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, tubuh mereka berubah menjadi abu terbang. Karena Yun Chen dekat dengan posisi serangan roh panah emas, dia ditelan dan tenggelam oleh cahaya tak berujung dari roh panah emas. Bab 4483, Completely Annihilated. Cahaya keemasan meledak dari Golden Arrow Spirit, menutupi seluruh pasukan penafsiran dan pendidikan. Bum bum bum. Ledakan mendebarkan terdengar di mana-mana, dan itu sangat kuat sehingga tak terlukiskan. Kemanapun cahaya keemasan lewat, semua biksu dibombardir dan diubah menjadi bubuk. Cahaya keemasan yang mengamuk dan suara ledakan yang memekakkan telinga berlangsung selama hampir 1 menit sebelum perlahan menyatu.
Para pembudidaya perlawanan di area perlindungan Gunung Yang Jiaoshan semuanya ketakutan dengan pemandangan yang mengerikan ini, dan mereka menarik napas dingin. Ini. 5 tetua Zoroastrian, lihat aku dan aku melihatmu, terdiam Mary. Awalnya, mereka ingin menunggu Landen Sen melepaskan penghalang kemauan dan kemudian naik untuk mendukung mereka, tetapi mereka tidak berharap melihat situasi yang luar biasa seperti itu. Biksu bernama Landen Sen ini membunuh Nangong Yao dengan satu panah, tetapi dia juga memusnahkan puluhan miliar tentara penafsiran dan pendidikan. Kekuatan yang menakutkan seperti itu tidak pernah terdengar. Serangan penuh Hunyuan Daluo Jinxian, kekuatan tidak bisa berpikir begitu. 5 tetua Zoroastrian ketakutan. Pria kecil dalam formasi, Murong Mingyue, tercengang, mereka awalnya khawatir tentang kenyamanan Landen Sen, dan mereka sudah bersumpah untuk hidup berdampingan dan mati dengan Landen Sen, tetapi perkembangan hal-hal benar-benar melebihi harapan mereka. Saya bahkan tidak bisa memimpikannya. Setelah hanya 100.000 tahun absen, Landen Sen telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Bahkan lebih dibesar-besarkan dari keuntungan sebelumnya di dunia roh kuno. Setelah sok, sedikit lembut dan wajah cantik Murong Mingyue tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sebagai pendamping Tao Landen Sen, tentu saja, saya berharap Landen Sen memiliki lebih banyak kemampuan, lebih baik. Di masa yang penuh gejolak ini, Landen Sen bisa mencapai ketinggian seperti itu, dan mereka juga bangga dengan Landen Sen. Di medan perang, awalnya es dan salju juga akan terpengaruh oleh cahaya keemasan. Pada saat terakhir, Landen Sen terbang dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menampilkan penghalang kristal untuk menahan dampak cahaya keemasan untuk es dan salju. Setelah suara ledakan mereda, penghalang kristal yang dibuka oleh Landen Sen juga penuh dengan retakan, di ambang kehancuran. Untungnya, keduanya akhirnya selamat dari krisis tanpa cedera. Landen Sen menarik kekuatan supernaturalnya, terengah-engah. Banyak. Terima kasih atas bantuan Anda. Bing Sue berkata dengan kepalan meminta maaf, jika Landen Sen tidak memblokir serangan untuknya sekarang, dia akan terluka parah jika dia tidak mengatakan apa-apa. Jangan bicarakan ini. Cepat kumpulkan barang-barang yang dijatuhkan Nangong Yao barusan, dia meninggalkan beberapa barang penting. Landen Sen lemah dan tersengal-sengal, sakit kepala mulai terasa, dan kesadarannya mulai hilang. Iya. Bing Sue mengangguk sebagai jawaban, dan segera terbang ke area ledakan yang tidak berhenti, mencari apa yang ditinggalkan oleh Nangong Yao setelah kematiannya. Adegan itu berantakan, ruangnya bergejolak dan tidak stabil karena ledakan, dan pasukan penerjemah dan pendidikan musnah. Pemandangan itu sangat dilebih-lebihkan. Landen Sen menarik Golden Arrow Spirit, dan setelah Spirit mengerahkan kekuatan utamanya, itu berubah menjadi kondisi redup lagi. Sulit membayangkan bahwa panah kecil inilah yang membunuh puluhan miliar tentara penafsir dan pendidikan. Landen Sen tidak melakukan apa yang dia inginkan untuk saat ini, mengambil keuntungan dari interval pendek mencari benda-benda di es dan salju, memberi energi penuh pada teratai api berkaca di tubuhnya untuk menstabilkan jiwanya. Setelah beberapa saat, Bing Sue menemukan beberapa hal dan membawanya kembali ke Landen Sen. Anakku, hanya menemukan beberapa hal ini. Bing Sue menyerahkan barang-barang yang dia bawa kembali ke tangan Landen Sen. Yang paling mencolok di antara mereka adalah patung miniatur emas. Patung kambing emas dengan sayap di punggung dan kuku depan tinggi, cantik dan seperti aslinya. Ini adalah pakaian suci emas Capricorn, tetapi permukaan pakaian suci itu dikelilingi oleh kekuatan jiwa yang sangat kuat. Landen Sen mengerutkan kening, dia bisa merasakan bahwa pakaian suci emas Capricorn yang dikenakan oleh Nangong Yao tidak menyatu dengan kekuatan jiwa Nangong Yao sendiri, jika tidak, dia tidak akan bisa mempertahankan bentuk pakaian suci emas untuk waktu yang lama. Sekarang tampaknya menjadi kasusnya, kekuatan roh yang tertinggal di permukaan pakaian suci ini seharusnya telah ditinggalkan oleh Zhang Daoling atau orang sungguhan Tai, sehingga memungkinkan Nangong Yao untuk menggunakan pakaian suci emas tanpa menghabiskan kekuatan jiwa. Anda harus menghilangkan kekuatan roh yang tersisa pada pakaian suci emas Capricorn ini, jika tidak maka kemungkinan besar akan dipantau oleh Zhang Daoling atau orang asli Tai. Hanya menghilangkan kekuatan jiwa yang tersisa, ini tidak sulit bagi Landen Sen. Landen Sen menahan napas, melepaskan cahaya ilahi 9 warna yang menyilaukan ke atas dan ke bawah tubuhnya, membangkitkan semangat Yuan Feng di tubuhnya. Menciak. Sebuah hantu Yuan Feng muncul di belakang Landen Sen, membuat suara phoenix yang keras. Binatang mitos Yuan Feng. Melihat ini, Bing Sue terkejut. Tidak heran dia pernah merasakan kekuatan darah kuat di Landen Sen sebelumnya, dan tidak ingin menjadi darah Yuan Feng yang tak tertandingi. Bing Sue tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Landen Sen, yang keduanya lahir dari ki langit dan bumi, dan yang terpilih benar-benar bukanlah keberadaan yang besarnya bersamanya. Memikirkan kekuatan mengejutkan dari panah itu barusan, Bing Sue juga secara bertahap percaya pada kata-kata yang Landen Sen katakan padanya di awal, mungkin yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan untuk menangani Yuan Shi Tianzun. Landen Sen Qiang melemparkan mantranya secara mental, hantu Yuan Feng di belakang membuka paruhnya. Di patung kambing emas, aliran udara 2 warna hitam putih tiba-tiba muncul, dan itu mengalir ke paruh hantu Yuan Feng.
Dengan cara ini, roh Yuan Feng menyedot kekuatan jiwa yang tersisa di pakaian suci emas. Tidak lama kemudian, semua kekuatan jiwa yang tersisa di pakaian suci emas benar-benar diserap oleh Yuan Feng Spirit. Harus dikatakan bahwa kekuatan roh yang tersisa di Santo Emas Capricorn begitu kuat sehingga membuat garis keturunan Yuan Feng di tubuh menjadi hidup. Setelah jiwa roh Yuan Feng kembali ke tubuhnya, kekuatan roh Landen Shen yang awalnya ditarik terlalu banyak bahkan pulih sedikit, dan kondisi mentalnya lebih baik. Hati ekor. Dengan penti saya, Landen Shen tidak perlu khawatir bahwa kekuatan roh ini akan tetap berada di tubuh roh Yuan Feng. Pada kenyataannya, dengan darah tubuh roh Yuan Feng, cukup untuk mencerna tingkat kekuatan roh ini. Setelah menghembuskan nafas busuk, Landen Shen memasukkan patung Capricorn Saint Claude ke dalam ring penyimpanan. Tuan Shen, ini beberapa hal yang ditinggalkan oleh Nangong Yao. Bing Sui kemudian menyerahkan beberapa hal yang dia temukan kepada Landen Shen. Sebuah pecahan batu emas, dua bilah pedang yin dan yang patah, semuanya melepaskan lingkaran cahaya yang aneh. Landen Shen pertama-tama mengambil batu emas yang dihancurkan, dan bisa merasakan energi bintang yang sangat besar di batu yang hancur. Tidak ada keraguan bahwa benda ini pasti pecahan bintang Capricorn. Sangat disayangkan bahwa Landen Shen telah memperoleh warisan Sagittarius dan tidak dapat lagi menyerap pecahan bintang dari Capricorn ini, tetapi dia dapat menyerahkannya kepada saudara-saudaranya yang terpercaya, dan membiarkan mereka mewarisi warisan dari Capricorn. Landen Shen juga memasukkan pecahan bintang Capricorn ini ke dalam cincin penyimpanan. Adapun sisa pedang yin yang patah, Landen Shen menyalakan murid Asura Sage untuk memindainya, dan menemukan bahwa benang hukum yang awalnya terkondensasi di bilah telah menghilang. Saya tidak tahu apakah itu karena pedang yin dan yang patah, atau karena sutra hukum ini pada awalnya dikonsumsi. Landen Shen juga tidak perlu repot-repot mengkhawatirkan hal ini. Dia telah menemukan bahwa ada sepotong pecahan cakram heksagram surgawi yang tersembunyi di bilah pedang yin yang. Hanya dengan memegangnya di tangannya, dia dapat merasakan 3 keping cakram surgawi. Pecahan cakram heksagram di cincin penyimpanannya kekuatan resonansi.